kita titip sama fakir miskin, kita titip sama janda-janda orang susah di masjid. Uang kita transfer melalui bank akhirat. Yang tellernya itu bisa pakai torek, tellernya bisa pakai mur, tellernya bisa pakai desainer yang katanya melihat masjid kayaknya bagus ini pakai lampu hias. Kalau ada lampu hias makanya itu jamaah yang malam itu tak khusus lah. Itu cita-cita keluarga. Artinya kita dititipkan ke masjid. Nanti ketika kita meninggal kita takkan nama bakal dari mana bang? Dulu duit yang pernah ditransfer, dulu lampu, duit yang buat beli lampu, dulu duit yang buat bebas lahan parkir, dulu duit yang buat beli gorengan, buat gaji ibu suku, buat beli jengkol, buat beli nasi uduk. Kita takutkan nanti di sana. Bahkan kalau sudah di sana, itu hasilnya menjadi berlipat ganda. Masalah lainnya itu pun Allah bisa kita karena ada kabar dari Allah besar perasaan bila ikut bulan dengan apa menjadi berlipat ganda 700 kali. Nah ini cara yang cerdas kita cinta apa kita ingin apa yang kita miliki itu menjadi abadi sampai nanti kita di akhirat menjadi bekal. Maka jamaah sekalian sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih kita bawa duit 50.000 kita masukin kantong sebelah kiri, bawa duit 2.000 kita masukin kantong sebelah kanan sampai masjid. Kira-kira yang kita masuk ke kotak amal kalau yang mau berarti level itu level wali agak jadi nanti. Jadi biasanya umumnya 2.000 yang dimasukin ke kotak amal, yang 50.000 dipakai oleh kita pulang sholat buat di rokok. Padahal yang 50.000 itu habis atau bekas dari asap, yang 2.000 itu harta kita yang sesungguhnya yang kekal abadi sampai nanti dari akhirat cuma 2.000. Ya, biarkan 2.000 itu harta kita yang sesungguhnya memang nanti akan menjadi harta yang abadi dari akhirat. Maka saya ingat cerita kisah Rahman pas ngaji suatu ini ada anak muda tiba-tiba kotak amal lewat langsung dimasukin duit amal 2.000. Habis itu aki-aki belakang melek apa ya bahasa kalau bilurin ngangkongin duit 100.000 diambil sama anak muda waktunya pengen aja untuk ngasih 2.000 ini buat luar biasa. Akhirnya dimasukin sama anak muda kotak jalan aki-aki lagi top itu tadi duit 100.000 duit dulu yang jatuh dari kantong nambah masukin kotak amal kaget udah astagfirullah duit banget ya nyesel-nyesel sedap ya kayak begitu masuk kotak gimana caranya ya mas sekalian yang sama-sama berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara daripada hikmah sedekah kita mengabadikan harta kita. Artinya kalau kita punya harta kita sedekah dengan harta kita, punya ilmu kita sedekah dengan ilmu kita. Di sini ada guru kita setiap subuh itu sedekah, harusnya itu sedekah. Di Rahman, seperti dia di haji utama, ustaz-ustaz yang lain itu setiap subuh sedekah. Kenapa? Karena memang nggak bayar. Ini yang bisa kita lakukan dengan ilmu. Kita sedekah dengan itu. Kalau ada harta, sedekah dengan harta kita. Kalau punya tenaga, sedekah dengan tenaga kita. Sama seperti terlaksananya kuliah subuh itu kan banyak yang sedekah. Ya, seperti Bang Eko
udah bersih masjid, wilayah karpet, nyiapin minuman, nyiapin makanan, terus bang ibah yang istiqomah pakai kayaknya itu setiap sholat subuh. Itu yang nyuciin doang, itu sedekah dengan tenaganya. Bang Makmur saya udah nanya mau kopi hitam mau kopi putih, tinggal bikinin kopinya Bang Makmur, sedekah dengan Bang Herman, sedekah dengan tenaga buat kami. Ya Bang ya, itu juga sedekah itu karena dengan ada kita bahagia. Maka kalau kita bisa sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga kita. Kalau kita bisa dengan tenaga kita sedekah dengan pikiran kita. Kalau nggak punya harta, kita sedekah dengan pikiran kita. Kalau nggak punya pikiran, kata Rasulullah SAW, tabasumka fi wajhi akhika senyummu kepada orang itu juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sedekah. Itu sudah mentok banget, sudah alternatif berkah. Jemaah sekalian, maka inilah pentingnya kita bersedekah dulu di zaman Rasulullah SAW. Rasul itu sering menyuruh sahabatnya naik ke makam masjid. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengetahui rumah-rumah yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu kira-kira rokok masaknya kabul apa kagak? Kalau misalnya rokok masaknya nggak kabul, buru-buru makanan, minuman kirim dari masjid ke tempat rumah yang rokok masaknya nggak kabul. Alhamdulillah masjid yang mustahil begitu. Ya, buru-buru naik ke menara, ngapain pasang bendera NU? Itu dalam rangka hari santri. Kita menyambut hari santri tanggal 22, makanya belum beli bendera pasang di rumah. Kita lihat ada syiar yang Islam menggunakan hari santri tanggal 22 Oktober yang menggagas dari Nahdlatul Ulama. Jemaah sekalian yang sama-sama berhormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk kesadaran bersedekah ini alhamdulillah masjid-masjid sudah mulai sadar untuk bersedekah. Jadi kapan waktu saya sholat Jumat itu sekarang malam ini di bulan sholat Jumat itu saya dapat berkah si kotak, si bumbu sama minumannya. Jadi sekarang sholat Jumat itu sudah kayak tahlilan. Jamaah kita dapat berkah. Pulang waktu saya sholat Jumat, jamaah itu dapat kapan? Dapat nasi kotak. Ya, nggak tahu dah kalau di sakit juga kemarin begitu ya, cuman ya